para pemanah jitu itu sudah kosong melompong, tinggal berapa orang saja. Nah, maka langsunglah dimobilisir itu pasukannya bergerak menuju lembah Bukit Ainain, walaupun satu versi ke belakang Uhud yang dulu kami sampaikan. Kalau guru kami menyatakan yang muktamad adalah ke bawah lembah Bukit Ainain karena mengingat durasi. Kalau satu versi itu diambil lari ke belakang Bukit Uhud atau Gunung Uhud, itu durasinya terlalu lama karena panjangnya 7 km. Ya, Gunung Uhud itu kurang lebih tingginya kan 1050 meter. Maka yang paling kuat, satu pendapat yang mengatakan mereka dibawa atau dimobilisir oleh Khalid bin Walid ke bawah Bukit Ainain, sehingga langsung muncul dari arah belakang kaum muslimin yang sedang lengah karena sedang berebut harta rampasan perang. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang tadi disampaikan 70 syuhada gugur di sana. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Maksudnya untuk kita cermati, untuk kita betul-betul perhatikan. Di antara dua sosok pemberani dan takut itu luar biasa, berjuang mati-matian. Tapi ternyata yang satu diponis neraka, yang satu diponis surga. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Siapa yang ponis surga? Di antara 70 yang gugur ini ada dua yang membuat sahabat Nabi terkejut saat itu. Bahkan yang ponis neraka ini dia sangat heroik, keberaniannya di atas rata-rata, membuat terkagum-kagum. Bahkan kaum kafirun saat itu yang terbunuh di tangan dia berapa? Antara 7 sampai 8. Satu versi mengatakan 7 orang, versi yang lain 8 orang. Siapa nama orang ini? Utsman. Sementara yang satu ini juga membuat para sahabat terkaget-kaget. Usairim, sosok yang dikenal sebenarnya dia bukan muslim gitu. Diajak masuk Islam nggak mau. Beberapa kali didakwain nggak mau, dia nolak gitu. Tapi ketika seusai pertempuran, ya, kemenangan saat itu berada di kaum kafirun, Rasulullah SAW saja terluka sampai berdarah-darah, ya, gigi saya beliau patah, wajah beliau yang mulia juga terluka, bahkan Tolhah seluruh tubuhnya terluka, termasuk kemaluannya, kata beliau. Termasuk siapa? Nusaybah bintu Ka'ab yang dijuluki perisai Nabi, seorang wanita. Ya. Nusaybah bintu Ka'ab ada sekian banyak luka di tubuhnya karena beliau berperang. Seorang wanita tidak menggunakan pakaian perang karena memang dilarang oleh Nabi. Beliau sudah berkali-kali ingin ikut bertempur. Bayangkan semangatnya itu. Kata Nabi, masih banyak kaum pria, belum saatnya perempuan ikut turun. Akhirnya karena sudah 3 kali memohon kepada Nabi tidak diizinkan, maka beliau pun izin untuk menjadi tim medis untuk mengobati barangkali ada sahabat yang luka. Kami siap ya Rasulullah. Ya sudah, kalau untuk jadi tim medis. Ternyata begitu kondisi tidak kondusif, mereka menyerang dari belakang, maka Nusaybah pun tidak mungkin meninggalkan tidak mungkin menyaksikan kondisi itu untuk berdiam diri. Beliau pun minta pedang, bahkan Rasulullah meminta pedangnya Said Abdullah bin Mas'ud. Maka dengan pedang itulah beliau nerobos barisan musuh, dan tercatat beliau duel dengan Ibnu Kumayyah. Ibnu Kumayyah itu salah seorang prajurit tangguh yang memang sangat terlatih, yang lengkap dengan perisai dan baju perang dari Mekah itu, sehingga disaksikan oleh para sahabat berkali-kali pedang Nusaybah itu mengenai tubuh Ibnu Kumayyah, tapi karena dia mengenakan pakaian perang maka ia tidak tembus, tidak melukainya. Tapi sebaliknya ketika Ibnu Kumayyah menebaskan pedang, karena Nusaybah tidak mengenakan pakaian perang, ia langsung tembus. Sehingga dalam satu versi sekian puluh luka di tubuhnya. Ya. Puluhan luka di tubuhnya. Namun qadarullah beliau tidak gugur saat itu. Bahkan kurang lebih 1 tahun beliau terluka, artinya untuk pengobatan luka-luka di tubuhnya itu. Sehingga Nabi pun sering menanyakan tentang kondisi beliau. Nah, beliaulah yang bernama Nusaybah bin Ka'ab yang mendapat julukan perisai Nabi SAW. Namun nanti juga ada yang mendapat julukan pedangnya Allah. Ya, jadi selama ini kita tahu pedangnya Allah itu adalah Khalid bin Walid, dia kan laki-laki. Tapi nanti ada Khawlah bin
Azur. Wanita juga dalam satu, walaupun masih debatable, tapi ini masyhur Khawlah bintul Azur. Ini pada saat pertempuran Mawi. Jadi Khalid bin Walid melihat satu sosok pakai cadar begitu, ya ini siapa orang ini, kok luar biasa keberaniannya. Ini juga di atas rata-rata nih, masya Allah, pokoknya mendebas lawan-lawannya, musuhnya dengan luar biasa. Dia kejar Khalid setelah pertempuran. Siapa anda nih? Tolong buka penutup baju anda, kata. Karena mungkin mengira laki-laki gitu, masya Allah, dengan memakai ini hitam di atas kuda beliau. Akhirnya setelah ditanya lagi, siapa anda ini? Beliau jawab, ana Khawlah bintul Azur. Kaget semuanya, ternyata perempuan. Masya Allah. Jadi yang mendapat julukan perisai Nabi, perempuan, dan pedang Allah dari kalangan wanita juga ada. Ya, Masya Allah. Jadi kesatria berpedang lah ya. Dia juga kesatria berpedang. Ternyata seorang wanita juga, Khawlah bintul Azur. Ini masyhur riwayatnya. Nah baik, akhirnya ya kita kembali ke tadi. Karena situasi kondisi yang tidak kondusif, Nusaybah ikut tempur, kemudian beliau pun terluka dengan luka yang cukup serius. Ya, sampai kurang lebih 1 tahun tuh setelah itu beliau berbaring, tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, sehingga Nabi pun sering mendoakan, sering menanyakan. Nah, kembali setelah pertemuan usai, ada laporan. Pertama, ini siapa? Usairim ini tidak pernah dikenal sebelumnya bahwa beliau sebagai Muslim. Yang sahabat tahu dia non Muslim, diajak Islam berkali-kali tidak mau. Begitu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasul menyatakan, bal huwa min ahli jannah. Dia termasuk ahli sorga. Terkejut sahabat. Lalu kemudian adalah seorang yang berikan kesaksian bahwa menjelang pertempuran dia nanya, mana pulan, teman-teman, tidak ada, di Uhud begitu. Akhirnya dia pun bergerak menuju Uhud, langsung dia nerobos. Nah, berjumpa dengan satu sahabat, ya Amr, ada panggil Amr juga. Tinggalkan tempat ini bukan urusan kamu. Karena yang diketahui oleh sahabat, dia non Muslim. Ini urusan kami, umat Islam. Sedang berhadapan dengan pasukan musuh yang datang menyerang dari Mekah. Pergilah kamu. Apa yang dia katakan? Tidak. Aku datang ke sini untuk berjihad, untuk berperang demi Allah dan Rasulnya, karena aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rupanya sesaat sebelum bertemu dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka itulah yang menjadi asbab ketika selesai pertempuran datang kepada Nabi, sahabat melaporkan, katanya dia termasuk ahli surga. Itu rupanya. Dan inilah salah satu sahabat Nabi yang tercatat belum pernah sujud 1 kali pun kepada Allah, belum pernah melaksanakan sholat sekalipun, tapi tercatat ahli surga. Bayangkan, jika Allah berkehendak tidak yang mustahil. Nah makanya agak sedikit pede ya, kalau yang tidak sempat sholat membela agama Allah, gugur di sana, syahid, beliau ahli jannah. Bagaimana dengan antum, dengan kita semua ya, yang sudah dari sejak kecil bahkan sejak berojol dari keluarga muslimin, ya harusnya lebih semangat lagi ya, dalam berjuang menegakkan agama Allah. Ya, apalagi di saat-saat kondisi seperti itu, ya saat kelak terjadi, ya karena memang Rasulullah menyatakan nanti di akhir zaman akan terjadi malhamah kubro. Ini harus kita ingat. Kenapa harus kita kembali pelajaran harus selalu diangkat dan kita pelajari dengan sesama? Karena Nabi menyatakan itu. Kita tidak tahu apakah usia kita disampaikan Allah kepada peristiwa yang sudah jelas Nabi sampaikan itu, atau nanti anak cucu kita, setidaknya kita sampaikan kepada anak kita, cucu kita, ya, mengenai bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Walau sedikit, jauh lebih sedikit pasukannya, tapi tetap tidak pernah gentar. Karena memang jamin dari Allah, bukan banyak dan sedikitnya dari kaum muslimin yang diperhitungkan, tapi kesabaran, ketabahan, dan keyakinan kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran jelas, jika ada di antara kalian 20 orang bisa mengalahkan 200 bisa mengalahkan 2000. Nah, maka sejarah mencatat di antara 27 kali pertempuran yang langsung dipimpin oleh Nabi yang disebut Ghazwah, selalu mendapatkan kemenangan yang gemilang. Walau jauh dari segi kuantitas, ya, jumlah pasukan kalah jumlah, kalah peralatan, ya, kalah dalam segala hal kalah. Ya, dari pengalaman berperang, lihat seperti di perang Badar, bahkan Nabi tidak membawa persenjataan, memang niat bukan untuk berperang. Ya,
Di sana kita kenal ada kesatria berkuda pertama, Miqdad bin Al-Aswad. Ini sering ada pertanyaan Miqdad bin Al-Aswad atau Miqdad bin Amr. Ini dua namanya, satu orang. Jadi dua nama untuk satu orang. Al-Aswad itu karena beliau sempat diurus ataupun diangkat anak oleh Al-Aswad di masa jahiliyah. Jadi diadopsi oleh Al-Aswad. Sehingga Miqdad ini yang aslinya Miqdad bin Amr, ayah aslinya menjadi Miqdad bin Al-Aswad. Itu dulu biasa di zaman jahiliyah. Setelah turun ayat larangan untuk menisbatkan seorang anak kepada selain ayah kandungnya, maka kemudian dikembalikanlah nama Miqdad kepada Amr karena ayah kandungnya Miqdad bin Amr. Jadi kalau dalam sejarah satu Miqdad bin Amr yang berkuda ketika di perang Uhud, tapi maaf di perang Badar, tapi versi yang lain kok Miqdad bin Aswad itu juga orang. Ya, sehingga pernah kami tanyakan, loh, bukan Miqdad bin Amr katanya. Jadi yang kami baca Miqdad bin Amr, iya, satu orang dua nama. Jadi tapi tetap itu masih dikenal oleh para sahabat Miqdad bin Aswad. Ya, karena memang sekian lama beliau diadopsi oleh Al-Aswad itu sebelum Islamnya, sebelum turun ayat itu. Nah baru setelah turun ayat dikembalikan Miqdad bin Amr. Jadi ini dua-duanya untuk orang yang sama. Nah itu jumlahnya 313 PS 1000. Kemudian di perang Uhud pun 700, ya, awalnya 1000 mengeluarkan dari 300, juga lawan 2000. Di perang Mu'tah bayangkan, hanya 3.000 pasukan kaum muslimin, versi yang lain 30.000, tapi kaum kafir 200.000 dari Romawi. Dan siapa yang tidak kenal dengan tentara Romawi? Tapi kemenangan itu, walaupun memang dengan teknik strategi yang luar biasa, mereka lari, sahabat pun kembali lari ke belakang itu. Ya, karena melihat situasi dan kondisi menurut strategi perang ini tidak menguntungkan. Tapi bisa mengintimidasi dan sehingga mereka terpukul mundur gitu. Ini kepewannya Khalid bin Walid. Memang mendapat cibiran dari sahabat yang lain. Gimana jihad kok kayak gini gitu. Nggak boleh kok para pulang. Dapat cibiran. Kata Rasulullah memberikan tetap semangat kepada mereka bahwa itu situasi kondisi. Karena jumlah musuh sangat amat terlalu banyak. Itu dia tetap diapresiasi dan tidak disalahkan oleh Nabi. Karena dengan strategi Khalid bin Walid, beliau mengatur di malam harinya ketika gencatan perang itu sudah, nanti pasukan ini kamu ke balik gunung sana, yang satu ke balik gunung sana. Besok ketika kami bertempur, maka kalian yang dari sini datang duluan. Dengan pakaikan takbir Allahu Akbar, kita kecoh mereka, kalau bahasa kita seolah dapat bantuan dina. Nanti kamu menyusul dari sana, sekian ratus orang, sekian 1.000 orang atau berapa, tidak dicatat berapa jumlah yang diposisikan begitu. Nah maka begitu pagi hari siangnya terjadi pertempuran, nah datanglah dari balik gunung itu Allahu Akbar. Nah itu membuat terkejut tuh pasukan kaum musyrikin. Ini dapat bantuan dari Madinah. Ya, karena yang sedikit aja seperti singa lapar gitu, mereka menghadapinya luar biasa, kewalahan. Nah, tiba-tiba muncul lagi dari arah sana Allahu Akbar. Nah itu yang buat mereka gentar. Akhirnya mereka pelan-pelan mundur, akhirnya balik kanan. Mereka balik kanan, sahabat pun balik kanan juga. Ini tercatat, memang agak sedikit tidak langsung kejar. Lihat dalam kitab tafsir. Begitu mereka balik kanan, lari tengah, ya Khalid pun pelan-pelan menarik mundur sahabatnya. Tidak langsung dikejar. Karena kalau dikejar nanti mereka berbalik repot juga. Nah itu akhirnya kembali. Nah itu sebagai sahabat yang tidak ikut, karena Rasulullah itu tidak ikut itu yang disebut dengan syariah. Jadi kalau pertempuran yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi itu disebut syariah, zamannya saraya. Nah ketika sahabat banyak mencibir, nah, Nabi pun mengapresiasi bahwa itu tidak salah, karena itu makanya disebut peperangan itu al-qid'ah. Itu jadi tipu daya, artinya strategi itu boleh dilakukan bagaimanapun untuk menjebak lawan, ya, untuk mengecoh lawan, tidak ada masalah ketika dalam pertempuran. Nah kemudian juga banyak di perang Ahzab, kaum muslimin hanya 3.000 di situ, sementara kaum musyrikun 10.000, bahkan riwayat yang lain 11.000 mengepung Rasulullah. Nah berkat usulan dari Salman Al-Farisi membuat parit yang lebarnya hampir 4 meter sekian, tingginya 3 meter. Ya, nah itu sehingga menahan laju kuda.
Nah di situ juga, masya Allah, pasukan yang sangat tidak berimbang akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Terus dan terus pertempuran itu, kecuali satu saja, yaitu di perang Uhud. Yang bisa kita ambil hikmah, ada 3 faktor penyebab kekalahan. Nah kalau saat ini sebagian ulama mengatakan ada satu yang menyebabkan umat Islam sampai sekarang ya seperti begini gitu, yaitu kebodohan, al-jahl an syariat Islam, kebodohan umat Islam terhadap syariat Islam yang mulia ini. Masih banyak yang kurang mengerti, ya. Ada yang seperti paham tapi tidak paham sebagiannya, ya, mengenai hal-hal yang sangat pelik gitu ya. Mereka hanya sekedar membaca, memahami itu bahkan dari nauzubillah. Terkadang mereka membacanya bukan dari ulama-ulama Islam. Ya, maka tidak ya, jangan kaget kalau sekarang banyak orang liberal, ya, kemudian sekuler dan lain sebagainya, karena begitulah. Jadi mereka sendiri yang menggunting dalam lipatan gitu, yang menyerang syariat yang mulia ini dengan kata-kata yang tidak, ya, sangat-sangat jauh gitu dari. Nah kemudian kalau bisa digabungkan dengan sekarang, satu, masih banyak orang yang awam tentang syariat ini. Kedua, tadi ada mutu'atir Rasulullah SAW, melanggar perintah Nabi. Di perang Uhud 1 perintah Nabi dilanggar, akibatnya fatal. Ketua Tanazu, di perselisihan yang sampai saat ini belum bisa dientaskan. Ya, termasuk juga pelanggaran perintah Nabi. Kalau dulu sahabatnya hanya 1 di Uhud itu dilanggar. Nah, sekarang berapa perintah Nabi yang dilanggar oleh umatnya? Bukan puluhan lagi, bisa ratusan. Kemudian yang kedua Tanazu, perselisihan, 1 perselisihannya, turun jangan. Tidak kompak lagi, akibatnya fatal. Dan memang satu yang harus kita betul-betul perhatikan dan kita pahami, bahwa untuk persatuan kesatuan umat jadi kembalikan kepada kita. Nabi sudah menjelaskan dalam beberapa hadisnya, perumpamaan satu mukmin dengan yang mukmin yang lainnya ibarat satu bangunan yang kokoh. Masalah munafita yang al-mu'minul mu'min kalbiyan yashuddu ba'dahu itu hadis sahih. Ya, jadi perumpamaan mukmin satu dengan yang lain ibarat satu bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan masalah mukmin fi tawadi mata'atuhin kal jasad syakka min udun tara asal jasad sahri wal humas. Perumpamaan kasih sayang, kelemah lembutan sesama kaum muslimin itu, ya, persatuan kesatuannya ibarat satu organ tubuh, satu terasa sakit, terluka maka semuanya terasa sakit. Nah, maka akan terjadi efeknya itu dia akan demam tinggi gitu, sehingga tidak bisa tidur. Nah, artinya bisa diartikan satu organ tubuh terluka maka yang lain pun ikut merasakan sakitnya. Nah, apakah hal itu masih berlaku sampai sekarang? Buktinya kasus Palestina, tidak semua umat Islam kompak, bahkan tidak semua kiai ustadz yang katanya paham betul juga merespon dengan respon yang sama. Nah, kita tahu kan sekarang sudah vulgar gitu. Ya, ada pejuang dikatakan begini begitu gitu. Kalau kita siapa, kita tidak tahu bagaimana. Justru nyinyir kepada para pejuang itu. Dan kita sekarang lihat yang membantu mereka real dengan senjata dan sebagainya siapa. Nah ini juga PR buat kita. Ada apa ini? Artinya minimal kita dengan doa. Karena senjata kita dalam kondisi seperti ya, sebagaimana sabda Nabi, doa usilahul mu'minin, doa itu senjatanya bagi umat mukmin. Kita harus bersabar. Memang doa diijabah itu tidak mesti harus hari ini langsung. Ini kan para wali, para ulama, orang soleh berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan? Kita ingat Nabi Musa siapa? Nabi Musa itu Nabi, Rasul, ulul azmi lagi. Ketika berdoa, meminta Fir'aun akan dihancurkan. Dengan doanya sangat, Masya Allah, sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran. Panjang doanya. Ya Allah, kau anugerah berikan kepada Fir'aun itu harta benda yang menimpa, barat yang kuat dan seterusnya. Ada rombat mas'al amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta kekayaan, binasakan pasukannya, hancurkan Fir'aun dan pasukannya, dan seterusnya. Diaminkan oleh abangnya Nabi juga, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Maka langsung jawabannya dari Allah, qad ujibat da'watukuma,
telah dikabulkan doa kalian berdua wahai Harun dan Musa. Tapi apa yang terjadi? Dari ayat ini turun, dari respon jawaban Allah ini kepada kedua nabi tersebut, ya, bahwa doa mereka dijawab sampai dihancurkannya Fir'aun, ada rentang waktu 40 tahun. Itu nabi dan rasul. Maka kita bersabar. Doa tidak mesti yang dijawab itu hari ini, saat ini juga. Bisa 1 hari kemudian, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa sepekan, bisa sebulan, bisa setahun, sesuai dengan pilihan Allah dan ketentuan Allah. Dan pasti dengan situasi dan kondisi yang tepat. Ya, makanya dalam makalah itu Imam At-Tirmidzi itu dalam hikamnya itu, la yakun ta'khul amal al-ata mal ihab du'a mujiban li asika wa huwa min al-ijabah fi waqti alladhi yaqtalu haqa wa fil waqti yurid la fil waqti alladhi turid. Kata beliau, janganlah keterlambatan pengkabulan doa dari Allah kepada kita, walaupun kita meminta dengan merengek setiap malam masuk di waktu-waktu mustajab itu, jangan menyebabkan kamu berputus asa, sebab Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menjamin pengkabulan doa itu. Karena Allah yang menjamin dengan ayatnya, dengan firman-Nya, ud'uuni astajib lakum. Memohonlah padaku, berdoalah padaku, pasti akan aku kabulkan. Ini sudah jaminan dari Allah, udah pasti janji Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Namun kata beliau, fil waqtil ladzi yurid, fi ma yakhtaru laka la fi ma tahtaru nafsi, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Tentu pada saat, pada waktu yang Allah pilihkan untukmu, bukan pilihan kamu untuk dirimu. Karena kita ini manusia kadang salah memilih. Salah, menurut kita baik ternyata tidak baik menurut Allah. Menurut kita jelek ternyata justru itu yang baik dari Allah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, asa an-takrahu syai'an wa huwa lakum wa asa an-takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ya, boleh jadi engkau menyukai sesuatu yang menurut kamu itu baik, ternyata itu buruk dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya, menurut kamu itu buruk gitu, tapi justru itu yang terbaik dari sisi Allah. Nah, kita memilih aja kan kadang sering salah memilih. Makanya tunggu, kata Imam At-Tirmidzi, pada waktu yang Allah pilihkan untukmu, pada apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan pilihan kamu untuk dirimu. Karena boleh jadi karena hawa nafsumu. Imam Ibn Sirin itu, saya teringat, andai saya diperintah disuruh memilih, lau khuyirtu, andai saya dipilih untuk memilih 2 rakaat salat dengan surganya Allah, bayangkan, birokaatain wal jannah la khayartu rokaatain. Andai saya diminta untuk memilih antara 2 rakaat sholat dengan surga, pasti saya pilih 2 rakaat itu. 2 rakaat sholat. Karena rokaatain itu atas ridhonya Allah, pilihan Allah. Sementara surga itu kan karena pilihan saya, jadi keinginan saya. Nah, kalau keinginan saya tidak dari Allah, ya tidak mungkin didapatkan surga. Kalau 2 rakaat ini, karena ini adalah keinginan Allah, keridhaan Allah ada di situ, maka itu yang akan menyelamatkan saya. Coba, ini aja mungkin bagi seseorang yang tidak sampai ke situ, mau surga dong gitu. 2 rakaat lumayan, durasi waktunya. Kalau surga ya tinggal masuk. Padahal ternyata setelah di dalamnya begitu, saya pasti akan pilih suatu 2 rakaat itu, kata Ibn Sirin. Ulama tabi'in yang luar biasa. Ya, daripada kata surganya Allah. Kenapa? Karena 2 rakaat ini atas keridhaan Allah. Kalau ini kan keridhaan saya, keinginan saya yang ingin gitu. Nah, bayangkan. Lalu kemudian wa fil waqti ladzi yurid. Nah, ini dia, perhatikan. Kata Imam At-Tirmidzi, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Karena yang kau boleh punya kehendak. Maka ada istilah ana urid anta tudu wa yurid wallahu fa'al lima yurid dalam istilah tasawuf itu. Anda punya keinginan, saya punya keinginan, dia pun punya keinginan, dan Allah Maha memiliki keinginan. Dan Allah lah yang menentukan segala keinginan. Yang Allah menentukan, fa'al lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya kita hanya berencana, kita punya keinginan, tapi hakikatnya nanti Allah juga, ya, yang Maha Kuasa untuk menentukan tentang keinginan kita itu, baik atau buruk.
Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, inilah kondisi umat saat ini. Makanya dulu dalam sebuah hadis sahih, lihat, kalau antum yang pernah umroh atau berhaji, saya tidak tahu apakah guide ataupun mursyidnya memberitahukan, karena jarang juga disampaikan. Karena kadang lewat sana, wallahu a'lam di Madinah ya, kan di Madinah tuh banyak tempat-tempat bersejarah yang luar biasa selain di Mekah. Untuk pertempuran ya di Madinah, karena Nabi selama 10 tahun tinggal di Madinah terjadi 27 kali pertempuran yang langsung dipimpin oleh beliau, belum yang syariahnya yang tidak dipimpin langsung puluhan kali. Makanya antum bisa bayangkan kalau kata ulama ada hal-hal yang dulu di zaman Nabi tidak ada kemudian ada dan itu tidak melanggar syariat, belum, jangan dikatakan bid'ah, dolalah kata Imam Syafi'i. Jangan kata Imam Syafi'i dolalah dulu, nanti dulu kata Imam Syafi'i. Karena boleh jadi satu ilmu pengetahuan belum sampai, misalnya seperti Mike belum temukan, kan ilmu pengetahuan belum sampai saat itu. Tapi saat ini kan masih banyak yang mengharamkan ini. Jangan salah, sama daerah Bogor gitu ya. Kemudian juga banyak hal gitu ya. Ini nggak bolehkan karena zaman Nabi tidak ada. Karena ada yang lebih afdal, boleh jadi ada hal yang lebih afdal saat itu. Apa? Jihad ya Allah. Bayangkan. 1 tahun berapa kali? Nabi 10 tahun di sana. Yang langsung pimpin Nabi 27 kali. Berarti bagaimana kesibukan kaum muslimin saat itu untuk persiapan pertempuran dan sebagainya. Ya. Jadi jangan kata Imam Syafi'i, belum tentu segala sesuatu yang tidak laisa kullu ma lahu mustanna syar'i bid'atin. Ya, tidak setiap apa yang tidak tersandarkan dari syariah itu kemudian ada termasuk bid'ah. Ya. Karena tadi itu faktornya, bisa jadi kan ilmu pengetahuan belum sampai ke sana, karena ada sesuatu yang lebih afdal dari mereka, yaitu mereka disibukkan dengan jihad dan sebagainya. Nah, baik ikhwah. Nah, ini 27 kali di Madinah, otomatis tempat-tempat bersejarah untuk pertemuan banyak di Madinah. Nah, termasuk salah satunya ada satu masjid yang mungkin yang sudah tahu, kalau yang belum, ya nanti begitu umroh cari itu. Tidak jauh dari Masjid Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari dulu di sana tuh ketika di Madinah itu angkat diabadikan ke masjid, sampai sekarang tidak dihancurkan tuh. Ada Masjid Al-Bukhari kecil dari Masjid Nabawi kurang lebih 200 meteran lah. Ya ke arah utara, ke arah Uhud, ya tapi di samping paling sebelah kanan. Ya dari ujung kanan lurus tanya Masjid Al-Bukhari. Nah dari situ tidak jauh tuh, keluar ke jalan raya ke kanan. Dekat Baqi', dari pekuburan Baqi' itu nyebrang lah. Ya, dari seberangnya Baqi itu ada masjid namanya Masjid Ijabah. Dulu namanya Masjid Bani Muawiyah. Jadi Masjid Bani Muawiyah kemudian dikenal dengan Masjid Ijabah, masjid pengkabulan gitu. Loh, kenapa disebut Masjid Ijabah? Suatu ketika Rasulullah SAW ditemukan oleh Sayyid Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ditanya, jadi Rasulullah keluar dari tempat itu, kemudian ditanya oleh sahabat, dari mana Rasulullah? Kemudian Rasulullah menceritakan, Sa'altu Rabbi salasan, aku baru saja bertawajuh menghadap Allah, berdoa kepada Allah di tempat ini. Belum ada masjid saat itu. Ya, aku berdoa kepada Allah dan aku memohon 3 permohonan. Sa'altu Rabbi salasan, fa'atani isnatain, lalu Allah mengkabulkan 2 permohonanku. Fama'ani wahidatan, lalu Allah menolak yang satunya. Nah, simak baik-baik. Saat Rabbi, pertama saya mohon kepada Allah, Allah yuhlika ummati bisana. Yang pertama permohonan saya kepada Allah agar Allah berkenan tidak membinasakan umatku dengan kelaparan, dengan kemarau panjang sehingga terjadi kelaparan. Dan Allah kabulkan itu. Jadi umat Rasul tidak akan pernah binasa habis karena kelaparan. Lalu yang kedua, saat Rabbi Allah yuhlika ummati bil gharq, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan banjir bandang seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Fa'ataniha, dan Allah pun mengabulkan doa itu. Lalu yang ketiga, aku mohon kepada Allah Allah yaj'ala ba'sahum bainahum, agar Allah berkenan untuk tidak menjadikan perselisihan di antara mereka. Tidak terjadi perselisihan, kemudian perpecahan di antara mereka. Apa maknanya? Ternyata Allah menolak permintaan yang ketiga ini. Nah, maka disimpulkan untuk yang ketiga ini kembali kepada umat.
Ya, karena dalam ayat Al-Quran jelas innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah. Jadi ada yang diserahkan kepada kita, ada yang memang itu hak prerogatif Allah. Makanya Dr. Said Rahmat Al-Buti rahimahullah taala dalam bukunya ada judul yang luar biasa. Al-insan hal mukhayyar al musayyar. Manusia itu apakah digerakkan oleh Allah, artinya seluruh aktivitasnya itu semua serba Allah gitu, atau bisa memilih. Jadi manusia ini masalah akidah. Ternyata beliau menjelaskan ada dalam hal tertentu yang kita tidak punya pilihan, itu semua Allah. Seperti detak jantung, ya, dan lain sebagainya, itu memang sudah nggak bisa kita ini kan. Nah, tapi ada yang dipilih, diberikan kepada kita, kada beri akal, semua fasilitas itu. Misalnya saya berdiri, mau jalan-jalan, milih mana ini baik, buruk, sudah wahadainahu najdain. Lihat dalam tafsir Jalalain. Nah, wahadainahu najdain itu ayat tariqat dua, aku berikan kepada kalian dua jalan. Tariqul khair wa tariqus syarr dalam tafsirnya kan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini jalan menuju surga, ini neraka. Makanya nanti di akhirat bukan Allah yang berbuat zalim kepada umatnya, kepada hambanya. Inna Allah la yadhlimu nasa syai'an walakin nasa anfusahum yazlimun dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim menganiaya hambanya, akan tapi hambanya sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Karena Allah sudah berikan jalan, ini baik, ini buruk, dan diberikan akal. Ya. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya. Jadi kita paham sekarang bahwa kenapa sampai saat ini kok begini? Ada satu permintaan Nabi. Nah, tinggal kembali kepada umat. Nah, ini ditambah sekarang al-jahlu an syariatil Islam. Ya, kebodohan tentang syariat ini. Bahkan kita sering berdebat, bertanazuk, berselisih pada hal-hal yang sangat kecil. Ya, pada hal yang sangat kecil gitu. Jadi sehingga menjadi besar. Nah, ini musibah memang bagi umat Islam. Allah SWT hikmahnya hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas satu lagi tadi di sana ada Kusman, ada Usaid. Bagaimana dengan Kusman? Kusman, nah ini harus jadi ini juga bahan renungan kita. Jangan sampai ketika misalnya qadarullah terjadi peristiwa seperti dahulu yang terjadi, ya apalagi usia kita disampaikan oleh Allah misalkan kepada satu tadi pertemuan yang tidak bisa dielakkan, maka ilmu kita harus persiapkan dari sekarang. Ilmu tentang berjihad jalan Allah. Apa itu jihad? Apa syarat-syarat jihad? Bagaimana hukum jihad? Karena jihad itu banyak kan. Dari ya mengaji juga jihad, menuntut ilmu juga jihad. Ya, kemudian banyaklah menolong orang-orang dengan berjihad. Nah, puncaknya nanti jihad kita, yaitu jihad dengan bertempur, ya dengan syarat-syaratnya. Ya, yang jelas umat Islam ada syarat-syarat tidak asal. Ya makanya nanti kenapa bunuh diri diharamkan terkait dengan Kusman ini dalam hadis riwayat Muslim, bahwa suatu ketika didatangkan kepada Nabi seseorang yang mati karena bunuh diri dengan alat panah. Nah, ini kaitannya dengan ini juga. Untuk disolatkan, ternyata Nabi meninggalkannya. Nabi tidak mau mensolatkan. Kesimpulan Nabi tidak mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Nah, salah satu adalah Kusman. Kusman ini seorang Muslim, dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi awalnya, sehingga disebut sahabat Nabi ya. Tapi ketika pertempuran Uhud usai, didapatkan dia sudah gugur. Sahabat yang lain, Masya Allah, ini kacamata lahir saja dengan mata daging. Oh, ini luar biasa. Nggak ada pahala yang dapatkan di Uhud yang lebih besar dari dia. Ini sangat heroik. Bayangkan dalam riwayat itu, riwayat yang panjang, kaum muslimin sedang terdesak, dia yang malah menyeruduk kaum kafirun, masuk ke tengah-tengahnya, dia bertempur sampai luar biasa. Dikira mati, wah ini kayak mati kan dikeroyok. Ya 3.000 lawan 700. Bayangkan, berarti ketika seorang kesana berapa ratus yang dihadapi. Dan luar biasanya banyak bergelimpangan kaum kafirin di tangan dia.
yang terluka, yang langsung mati. Akhirnya tidak lama keluar lagi, ayo memberikan semangat. Tidak lama masuk lagi, Masya Allah, ini kayaknya mati nih sekarang. Orang ini kayak mati karena digerumut itu, dikeroyok. Tidak lama keluar lagi, masih selamat juga, ayo. Tapi dia sudah berdarah-darah. Luar biasa, makanya sahabat-sahabat terkagum-kagum dengan orang ini. Ini nggak ada di antara kita ini yang dapat pahala sebesar dia ini. Luar biasa, ini pemberani. Ketiga, dia sempoyongan. Akhirnya kan dia tidak tahan, sudah keluar dari medan tempur. Kisah singkat kisahnya, dia pun tewas. Lalu dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, akan tapi dia sangat disayangkan menjadi ahli neraka. Kaget sahabat, kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan, lah kalau orang sepemberani itu masuk neraka, lalu bagaimana kita? Sama itu, bagaimana dengan kita, katanya? Orang sepemberani itu sampai menebas sampai antara 7 sampai 8 orang yang mati, belum yang terluka. Oh masih ahli neraka, kita ini di mana gitu. Akhirnya adalah seseorang yang datang, dia bilang yang menemani dia dari mulai dia ini memperhatikan dia dari awal sampai detik-detik terakhir. Detik akhir hayatnya saya ada berasa dia. Pertama, dia tidak sabar menahan luka-luka itu, dia pun menusukkan anak panah di lehernya. Ini dalam riwayat Bukhari. Ada dua versi, yang satu dengan pedang, tapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dihimpunkan Tarikul Jama' ini antara dua hadis. Jadi awalnya dengan panah, tapi tidak mati juga begitu. Kalau kita tidak melihat pandangan ulama yang sekali beliau, bisa jadi kontradiksi dianggap. Lo katanya anak panah yang bunuh dia, ini kok pedang? Ternyata dua, ini tidak mati. Akhirnya dia cabut pedangnya, dia letakkan di tanah, lalu dia tusukkan di persis ulu hatinya, di dadanya. Bro, begitu. Maka matilah dia. Jadi fik matinya karena bunuh diri. Jadi ini yang diharamkan, sampai Nabi tidak mau mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Nah, itu dalam berarti Sahih Muslim. Nah kemudian memang sebelumnya ada tersiar kabar setelah itu, kaum wanita nih, emak-emak, ya the power of emak-emak nih, ya dari kampungnya. Ternyata mereka yang membocorkan bahwa Utsman ini awalnya tidak mau berperang ternyata. Nah ini ada kisah di balik layarnya, artinya yang orang banyak tidak tahu. Kronologisnya, tapi Allah menakdirkan dia ketahuan juga. Kenapa sampai begitu? Karena awalnya tidak mau berperang, diajak berperang nggak mau ini. Pokoknya yang lain anak-anak muda semua pada ke Uhud, dia diam aja di rumahnya sampai oleh emak-emak itu. Ya dikata-katain lah begitu. Utsman, kenapa yang lain pada perang, kenapa di rumah? Tidak jawab. Utsman, sampai pada akhirnya ada kalimat yang membuat dia tersinggung. Kamu itu bukan laki-laki, Utsman, kan? Kamu perempuan. Gitu. Nah ini yang mendorong dia ternyata sampai lari ke perang. Jadi bukan karena semangat berjihad dia, rupanya gengsi, nggak terima dikata-katain begitu. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah, ngambil peralatan pedang, baju besi, langsung naik ke atas kudanya, persiapan kuda, pasang pelat segala macam, langsung dipacu, lari ke medan Uhud, dan dia pun langsung menerabas musuh-musuh itu. Nah, rupanya karena gengsi, memang motivasinya dari awal sudah nggak benar. Nah, maka ini juga jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai terjebak sesuatu yang menurut kita baik, ternyata itulah dia tidak baik dalam syariat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang jelas. Apa yang terjadi di perang Uhud ini satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang meninggalkan hikmah yang sangat dalam untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya. Jangan sampai terjebak, sebab nanti masih banyak lagi tuh di kasus Uhud ini. Nanti bagaimana kisah Mus'ab bin Umair, bagaimana Talha, bagaimana Sayyid Abu Bakar Siddiq, bagaimana Sayyid Hamzah, ya, bagaimana Hamzah sampai tertusuk begitu, ya, sampai kemudian terburai ini dan seterusnya. Ini kalau dikisahkan satu-satu luar biasa. Yang jelas peristiwa yang terjadi tanggal 6 bulan Syawal, hari Sabtu itu tahun ketiga Hijriah, ya, sungguh sangat meninggalkan kesedihan yang amat mendalam yang bagi kaum muslimin, karena 70 di antara sahabat terbaik, 70 di antara murid terbaik Nabi gugur di sana. Bahkan keluarga Jabir itu yang pernah juga sampaikan sampai terus menangisi ayahnya, ya
sanak saudara juga menasih beliau, karena memang sebelum perang beliau sudah berwasiat kepada anak-anaknya, dikumpulkan semua, saya punya feeling kayaknya saya tidak kembali lagi, maka tunaikan hutang saya, ini begini, baik-baiklah kalian dengan saudara. Ternyata benar, setelah selesai beliau sudah gugur. Beberapa hari kemudian Nabi menjumpai mereka. Tunggu, silakan kalian tangisi, atau sebaiknya jangan kalian tangisi bapakmu itu. Karena Allah telah berkomunikasi dengan ayahmu secara langsung. Nah itulah sebab diturunkannya ayat wala tahsabanna alladziina qutilu sab'an amwata bal ahyun la rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau mengira orang yang gugur pada perang itu sudah mati. Akan tapi mereka mendapat curahan rezeki yang melimpah dari sisi Tuhannya. Nah kalau syuhada hidup, bagaimana dengan para nabi? Ya, kemudian apakah mendengar? Lihat di perang apa Badar, Abu Jahal, Utbah, Walid bin Utbah dikhitab oleh Nabi, wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Walid bin Utbah, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah kami janjikan kepada kami. Sahabat yang lain kan tanda kutip protes, ya Rasulullah, itu kan bangkai-bangkai yang sudah tidak bernyawa, bagaimana engkau ajak komunikasi? Kata Nabi, tidaklah pendengaran kalian lebih tajam dari mereka. Artinya mereka itu pendengaran lebih tajam dari kalian yang masih hidup. Walakinnahum la yutiqun, walakinnahum la yantiqun, akan tapi mereka tidak sanggup untuk menjawab, tidak sanggup untuk berkata-kata. Nah kalau orang kafir saja dibelengan, bagaimana umat Islam? Ini bagi antum yang menyaksikan ziarah, lihatlah. Makanya Nabi Assalamualaikum dalam hadis sahih. Bagaimana Nabi berziarah kubur? Ini kadang aneh. Tahu ziarah itu disunahkan tapi nggak mau. Nah, jangan sampai ada kasus yang tahun 2017 di daerah Sinai, Mesir, perbatasan dengan Rafah itu perbatasan Palestina. Ada masyayikh, ada siapa itu yang dibom habis-habisan oleh ISIS, 350 orang meninggal dengan vonis ubadul kubur, para penyembah kuburan. Kalau mereka ulama-ulama yang biasa ziarah, tawasul gitu ya. Tabarukan itu masalah khilafiyah. Tapi bagi kelompok ini nggak ada toleransi. Makanya ada peristiwa dengan maulid di mana tuh di Afghanistan dibom juga. Ini mudah-mudahan jangan sampai masuk paham-paham begitu, bahaya nih. Kan Indonesia masih batas. Coba di mana itu lagi? Di sini di Bangladesh ya, sama juga. Nah ternyata sekarang terkuak, ada video terbaru tuh. Silakan nanti penuturan mantan teroris di Indonesia. Nah, bagaimana bisa seperti itu, dan beliau yang jelaskan. Antum kalau belum bawa tuh ada seru dari pemahaman siapa. Jadi itulah kitabnya mungkin bagus, tapi yang mensyarah kitab itu sampai dia bilang kalau anda baca kitab karena Syekh Muhammad Al-Wahhab itu akan jadi teroris katanya. Belum, tapi syarah-syarahnya itu. Nah, yang kan belajar di penjara di apa semuanya itu yang kan pelajari. Sehingga semua teroris itu pelajari. Jadi kan beliau sampaikan sehingga bisa seperti ini. Yaitu pada akhirnya mengkafirkan sesama saudaranya yang walau dalam masalah khilafiyah. Karena ada, itu tidak bisa dinafikan. Makanya hati-hati ikhwah. Berguru, hati-hati duduk di majelis ilmu, di majelis liqa dan seterusnya. Nah, jadi waspadalah. Karena ternyata ketika doktrin sudah melekat, ya walaupun sebaik apapun sudah. Ya. Nah sekarang lagi fitnah, sekarang lagi rame. Ya urusan masalah nasab ini segala macam, kita sudah sedang tidak baik-baik. Bagaimana umat Islam dengan umat Islam, satu ormas dengan masih satu ormas yang sama dipecah belah. Ya kalau bahasa kasarnya ya sama kunutnya, sama maulidnya, sama ziarah, ini habis-habisan saya lagi terpecah. Nah, maka saling menjaga dan memahami betul-betul, jangan sampai kita terjebak dalam pusaran itu. Wallahu SWT ya, nanti terus jangan pernah merasa bosan untuk ilmu ya, untuk mendiskusikan sesuatu yang kita belum pahami, yang masih janggal ya, insyaAllah Allah akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan selama kita dekat dengan ulama, dengan para masyayikh, dengan para asatidz yang lurus, insyaAllah. Demikian yang salah dari pribadi, mohon dimaafkan lahir dan batin, yang benar semata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.